Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para satidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Amin Ustaz Haji Sumarno beserta segenap seluruh para pengurus yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Narwan yang jadi wasilah sampainya saya di masjid ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul bersama dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj, perjalanan spiritual yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW pada malam atau pada tanggal 27 Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita manusia ini boleh punya rencana, tapi Allah punya kehendak. Mungkin tadi rencana ke Arwan habis isak kita langsung mulai Ustaz ketik acara. Ustaz datang kalau bisa isak di sini, sambutan acara langsung mulai. Itu kehendak kita. Rupanya kehendak Allah beda. Beda, kita lah ngacar-ngacar datang, sekering putus rupanya. Artinya kehendak kita dengan kehendak Allah berbeda. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita selalu berhusnuzon kepada Allah, bahwa setiap apapun yang terjadi dalam diri dan kehidupan ini sudah pasti kehendaknya Allah, termasuk sekering tadi putus, ya kan? Nah, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapo Allah nak nguji keimanan Bapak Ibu? Sampai di mana kesabaran? Kalau Bapak Ibu niatnya ke masjid ini tadi separuh-separuh, aku yakin sudah ninggal ke masjid. Aku tadi sudah khawatir, jangan-jangan lampu hidup, jemaah katik lagi. Mana aku tuh senang baik kalau jemaah ada katik lagi, dalam hatiku konsumsi pacak bungkus bawa kan. Rupanya jemaah masih rame, ini luar biasa. Berarti Bapak Ibu malam hari ini memang benar-benar niatnya nak ngaji. Diuji oleh Allah, lampu putus, panas ya, tapi masih tetap bertahan sampai kemudian dibenari, dan alhamdulillah kondisinya sudah baik. Mudah-mudahan yang beneri kita doakan dapat sebaik-baik pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkat saja usia pada malam hari ini mengenai peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sedikit sudah diuraikan oleh Ustaz Sumarno, bahwa ini adalah perjalanan spiritual Rasulullah tentang menerima wahyu salat 50 waktu sehari semalam. Awalnya salat ini 50 waktu, Pak, Bu. Awalnya salat ini 50 waktu. Tapi begitu Rasul turun dari Sidratul Muntaha di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim, "Ya Muhammad, apa yang dipardukan kepada engkau dan umatmu?" Kata Rasul, "Aku dan umatku disuruh salat 50 waktu." Turunlah Rasul ke langit ke-6. Langit ke-7 Nabi Allah Ibrahim tak ngomong apa-apa. Turun ke langit ke-6 bertemu Nabi Allah Musa. Kata Musa, "Ya Muhammad, apa yang diperintahkan kepada engkau dan umatmu?" Kata Rasulullah, "Aku dengan umat aku disuruh solat 50 waktu sehari semalam." Nabi Allah Musa ngeleng, "Ya Muhammad,
Baliklah lagi kau ke pucuk. Ngapo kata Nabi Musa? Mintalah pengurangan dengan Allah. Tidak sanggup umat kau solat 50 waktu. Tak bakalan sanggup, minta lagi pengurangan. Singkat cerita Pak, naiklah Rasulullah ke pucuk, minta dikurang ya Allah 5, jadi 45. Turun dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim diam. Turun ke Nabi Musa, ditanya berapa ya Muhammad? 45. Masih ngeleng Nabi Musa. Naiklah lagi kau, mintalah pengurangan. Karena Nabi Musa sudah pengalaman, umatnya ibadah sepekan cuma sekali. Itu lagi banyak tak ngawe ke? Apalagi kau sehari 50. Mati ya Muhammad, tak bakalan sanggup umat kau. Ibu terbayang tak kalau kita 50 kali bu, setengah jam sekali ajan, setengah jam ajan. Orang kondangan kamu. Baru nak berbedak, Allahu Akbar, orang duduk lagi. Baru nak maki abang beber, Allahu Akbar, orang lagi. Bapak baru nak ke kantor, lajan lagi. 50 waktu. Wong 5 waktu baik masjid lagi kosong ini hari pak. Tak usahlah dilarang pak. Belum dilarang baik nak kata penyakit COVID lagi masjid kosong. Tambah lagi ada COVID ni ada alasan. Ngapa tak ke masjid? COVID. Ngapa tak ke masjid? COVID. Awak dia malas. Awak memang dia malas. Ya tak? Kebenaran ada penyakit pasnya. Apalagi waktu yang ada salat Jumat dilarang. Waktu kita awal-awal yang lagi parah dulu. Kan tidak solat Jumat kan sempat 4 kali apa 6 kali pekan itu tidak solat Jumat. Wah, cak pakaman kalau itu. Apa masjid kami ditutup? Kami nak solat, kami nak ini. Giliran dibuka ke tidak datang juga. Memang besar kelakar galau gitu ni. Gaya cak kenonian, giliran masjid ditutup ribut-ribut. Giliran sudah bebas pacak solat, tak perlu datang ke masjid. Haji malaikat takuan kan ni. Berteriak-teriak masjid kami ngapa tutup, masjid ngapa tutup. Enak. Singkat cerita naiklah Rasulullah dari 50, 45, 35, 30 terus sampailah 5. 5 Nabi Musa ngomong suruh naik lagi. Ya Muhammad, naiklah. Naiklah ya Muhammad. Ngapo? Minta pengurangan, tak sanggup umat kau 5. Uji Nabi Allah Musa, lah malu aku. Dari 50 lah jadi 5. Sami'na wa ta'na. Aku dengar dan akan kusampaikan kepada umat-umatku. Tiba-tiba ada suara dari langit pak. Ya Muhammad, 5 waktu yang dilakukan oleh umatmu, ku catat 50 waktu. Ada suara dari langit, Allah ngomong ya Muhammad, 5 waktu yang ku catatkan, yang kau lagawikan, tapi tetap ku catat 50 waktu. Itulah doa ayat manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Al-An'am ayat 160. Siapa datang kepadaku dengan satu kebaikan, ku balas 10 kali lipat. Kita solat 5 waktu dikali 10, 50 waktu. Dan itu tidak ada diberikan oleh Allah kepada umat lain selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya peristiwa solat 5 waktu ini Rasul terima langsung dari Allah, bukan perantara malaikat Jibril. Kalau perintah puasa, itu malaikat Jibril pak yang bawa firman dari Allah, disampaikan dengan Rasulullah. Kalau perintah haji, malaikat Jibril bawa firman dari Allah, sampaikan dengan Rasulullah. Perintah yang lain itu malaikat Jibril kalau yang bawa, tapi perintah solat Rasulullah yang dibawa oleh malaikat Jibril ke pucuk. Kalau kita mengerti dan paham, di sinilah kita menjadi tahu bahwa perintah solat ini perintah yang luar biasa. Makanya bab solat ini jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Awalu ma yuhasabu abdul yaumul qiyamati as-shalah baina sunnah kullu wa in fasadat sa'iru kullu. Amal ibadah kamu yang pertama kali dihisab oleh Allah itu solat. Bagus solatnya, bagus amal ibadah yang lain. Tapi wa in fasadat sa'iru kullu. Kalau solat kamu ni rusak amal ibadah yang lain. Ini perhatian Bapak Ibu, bahwa solat ini bukan perkara main-main. Bahwa solat ini bukan perkara ucap-ucap. Solat ini menjadi hal yang paling penting Pak, menjadi tolak ukur antara muslim dan kafir. Itulah perbedaannya. Bapak rajin sedekah, rajin puasa, rajin baca Quran, tidak semayang, tidak solat, percuma Pak, tidak dihitung. Ini dalil hadis yang sahih Pak, Bukhari Muslim. Tidak sah Pak. Ngapo? Kalau bagus solatnya, baguslah amal ibadah yang lain Ibu.
Makanya bab solat ini menjadi bagian yang paling penting bagi umat Islam ini. Karena tolak ukurnya ada di solat. Dahulu Pak, Bu, ada sahabat namanya Sayyidina Sa'ban. Sayyidina Sa'ban ini unik Pak. Di mana uniknya? Sayyidina Sa'ban ini 2 jam 3 jam sebelum azan dia selalu ada di masjidnya Rasulullah. Sayyidina Sa'ban ini Bapak Ibu, kapan datang selalu berlari ke pojok masjid. Dia duduk di ujung masjid, dia bertitifak, bertafakur, berzikir. Sederhana. Kenapa Sayyidina Sa'ban memilih di ujung? Satu, dia tak galak diganggu Pak. Sayyidina Sa'ban tak galak diganggu, dia memilih di pojokan biar dia lemak berwirid, jadi Sayyidina Sa'ban tidak mau diganggu. Sehingga Rasul, kalau beliau nak solat, Rasul kan misalnya nak solat Bapak kan ngadep ke sana nih, Rasul membalikkan badan dulu, membaca sebuah hadis. Subufakum wa inna tasfiyata subuh min tamamis salat. Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapat adalah kesempurnaan ibadah solat. Setiap kali Rasul menoleh ke ujung, Rasulullah selalu menemui Sayyidina Sa'ban di situ. Karena memang Sayyidina Sa'ban ini luar biasa, 2 jam sebelum azan dia sudah di masjid. Beda dengan kita Pak, masbuk terus, kapan datang imam lah semayang. Apalagi Jumat. Oh, hati-hatinya Jumat itu Pak. Aku masih sering kalau lagi khutbah galak nyingok wong baru datang, akulah khutbah kedua. Apalagi para masjid besar nian godaannya Pak. Ngapa besar nian godaannya? Dia dengar dari rumah. Belum, baru khutbah pertama. Kapan sudah khutbah kedua? Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Baru ngacar-ngacar dari rumah ke masjid. Karena rumahnya para masjid. Tahu tak kamu, yang datang di waktu awal kata Rasul pahalanya unta. Sama pecah dapat unta. Di mana waktu awal itu dia datang, khotib belum datang. Jadi kalau kamu datang ke masjid ini khotib belum datang hari Jumat itu, sama pecah boleh unta. Kalau bapak datang, khotib sudah nyogok di sini, sama cak boleh kambing. Kalau bapak datang, khotib lah naik mimbar, sama cak boleh ayam. Kalau bapak datang, khotib lah khutbah kedua, boleh telur ayam. Mak mana kalau bapak datang khotib lah solat, boleh tai ayam. Kita datang khotib sudah solat, boleh apa lagi? Cuman melepas kewajiban. Makanya solat Jumat itu tidak ada masbuk. Mana ada masbuk Jumat? Ngapo? Kita datang khotib sudah nak mulai solat, beda boleh apa-apa lagi, kecuali cuman boleh melepas kewajiban bayar. Makanya dalam riwayat dijelaskan ketika khotib naik mimbar, malaikat menutup buku catatan amal, dia menyimak khotib menyampaikan khutbah. Berarti kalau khotib lah naik mimbar tu tak tercatat lagi, Pak. Lah lewat catatannya. Ini Sayyidina Sa'ban, Masya Allah, 2 jam sebelum azan dia sudah di masjid. Nyogok di situ. Rasul selalu balik badan. Subufakum fa inna tasbihata subuh min tamamis salat. Itu hadis, Pak. Apa artinya? Lurus dan rapatkan saf. Karena lurus dan rapat itu adalah kesempurnaan dari ibadah solat kita. Kenapa disuruh Rasul lurus dengan rapat? Karena kalau safnya renggang, di situ masuk anak setan iblis namanya Hinzib atau Khonzab yang biasa menggoda orang melaksanakan solat 5 waktu. Nah, dia masuknya di celah-celah saf yang renggang, Pak. Dulu. Kalau sekarang lemak Hinzib ni lah pacak teduk karena kamu renggang nian. Bukan masuk di selo lagi dia sekarang, Pak. Kita kan renggang sepeter sekarang ya dah. Pacak 3 ikut Hinzib masuk situ 3 beradik dia masuk situ. Kalau zaman dulu Bu Hinzib ni susah nak masuk di tengah-tengah ini. Ngapo? Karena kita rapat, Pak, beradu bahu dengan bahu ini, ya. Tak pacak dia nak masuk nak menggoda kita. Sekarang bebas dia menggoda kita, Pak. Satu, kedua, ini hikmah dari balik kita balik ke badan itu, ya. Mengapa Rasul membalikkan badan? Rasul itu melihat, Pak, sambil melurus dan merapatkan saf. Subufakum fa inna tasbihata subuh min tamamis salat. Lurus dan rapatkan saf. Rasul ini sambil melihat. Apa maksud sambil melihat? Imam yang bijaksana adalah imam yang mengerti keadaan makmum. Makanya sebaik-baik imam itu ya Rasulullah. Karena Rasul tahu kalau jemaah ni lettingan James Bond. Tahu tak lettingan James Bond kamu?
Dia lahirnya 007 kira-kira lah, tua-tua galau. Rasul pendek kan ayatnya. Tapi kalau budak-budak muda-muda macam ini, Rasul panjang kan ayatnya. Jadi jangan dipukul rata kalau kita jadi imam. Lah tahu makmum lah tua galau, ada yang sakit pinggang, ada yang sakit kaki, ada yang sakit dengkul, maco surah Yasin, bubar wow. Jangan ngendak ke diri kita dah. Yasin wal Quran. Di makmum 83 ayat munung. Baru 10 ayat makmum terkepor. Berarti itu imam yang tidak pengertian dengan makmum. Rasulullah tu perhatikanlah Pak, kalau jamaah Rasul salatnya biasa-biasa baik. Tapi kalau dewean, riwayat nyebutkan sampai terbengkak atau Aisyah itu kakinya Rasul. Seperti itu. Beda dengan kita. Kapan jadi imam nak panjang-panjang minta kata ke pakam. Kapan solat dewean macam kulhu. Iya kan? Itu yang jadi masalah. Kalau Rasul tak macam itu. Rasul balikkan badan melihat kondisi jamaah, melihat kondisi makmum. Ketika yang datang ini sahabat yang muda-muda yang kuat-kuat, Rasul panjangkan bacaannya. Pasti mereka ini kuat untuk berdiri karena masih muda. Amalah tua berhenti Pak, baca ayat yang sedang-sedang saja. Kalau sudah banyak jemaah yang batuk, mampu minyak angin galau, pendek-pendek baca ayatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Sa'ban ini selalu hadir Pak, hingga sekali hari Rasul datang berjamaah solat. Waktu Rasul membalikkan badan, saw subufakum fa inna tasbihatas subuh min tamamis shalah. Rasul melihat tidak ada Sa'ban di situ Pak. Sayyidina Sa'ban yang biasa datang 2 jam sebelum waktu azan, tidak atik di ujung situ. Kata Rasul, urung memulai solat. Rasul tanya dengan Sa'ban, aina Sa'ban? Kata Rasul, kemana Sa'ban? Sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasul. Adakah di antara kalian yang tahu di mana Sa'ban? Tak kata yang tahu. Ditunggu Pak sama Rasulullah Pak. Nah ini salah satu hikmah solat berjamaah nih Pak. Salah satu hikmah solat berjamaah ini, kalau dak kate diloroi wong. Kita nah biasa berjamaah wong 10, wong 20. Kalau dak kate kamu tanya dak biasanya? Kawan kita biasa solat berjamaah, kalau dia dak kate kita tanya dak? Kemana karuan? Biasanya kalau ini ada, kalau sakit dia nih kita gari dulu. Itu hebatnya Pak. Tapi kalau kita dak pernah ke masjid, dak diloroi wong. Jumat dak kate. Subuh lah dak kate, solat 5 waktu dak kate. Bingung tetangga, apa dia agama bapak itu. Di masjid dak pernah ada. Ngapa? Zuhur solat di kantor, asar solat di kantor, maghrib masih di kantor, isya masih di kantor, Jumat solat di kantor, subuh solat di rumah. Dak pernah dia ni jak masjid ini. Kaget kalau mati baru bawa ke masjid. Harusnya kalau mati bawalah ke kantor sana. Kan solat ini kantor sana kan. Tapi dibawa ke masjid, inilah hebatnya masjid ini. Walaupun wong tak kalau ke masjid, kalau mati dibawa ke sini, masih dibuka ke pintu masjid ini Pak. Bangsa masjid ni pacak nolak. Ai tak usah lah Pak, dia tidak pernah ke sini, suruh di tempat lain baik. Ini Sayyidina Sa'ban Pak, sebelum jam solat 2 jam dia sudah nongkrong di situ. Tak kate ditunggu sama Rasul. Dalam riwayat Pak, sampai kemudian matahari hampir keluar, waktu solat subuh hampir habis, baru Rasul kemudian memulai solat Pak. Saking nungguin Sa'ban tak datang-datang. Selesai solat, Rasulullah bertanya dengan sahabat, ada tak di antara kalian yang tahu di mana rumahnya Sa'ban? Tahu ya Rasulullah. Di mana? Kita gari. Berjalanlah Rasulullah dengan sahabat ngari rumahnya Sa'ban Pak. Alhamdulillah Pak, tak ada terlalu jauh rumah Sa'ban dari masjidnya Rasul, kurang lebih berjalan sekitar 2 jam Pak. Nyampe lah di rumahnya Sa'ban. 2 jam berjalan baru nyampe di rumah Sa'ban. Sayyidina Sa'ban 2 jam sebelum jam solat sudah nongkrong di masjidnya Rasulullah. Terbayang tak kamu jam berapa Sa'ban ini pergi dari rumah Pak? 2 jam sebelum jam solat dia lah nongkrong. Berjalan ke rumahnya dari masjid Rasul ke rumah Sa'ban 2 jam. Sampai di rumahnya Sayyidina Sa'ban, ketok pintu lah Rasulullah Pak. Pintu belum dibuka, dari dalam rumah sudah terdengar suara tangisan Pak. Sudah terdengar suara tangisan. Ada seorang perempuan menangis dari dalam itu. Subhanallah. Siapa yang menangis? Yang menangis adalah istrinya Sayyidina Sa'ban. Ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau menangis?
Dijawab oleh perempuan ini, suamiku Rasul tanya, apakah ini benar suaranya rumahnya Sa'ban? Benar ya Rasulullah. Mengapa engkau menangis? Kemana Sayyidina Sa'ban? Hari ini tidak berjamaah ke masjid. Dijawab oleh perempuan ini sambil menangis, Sa'ban meninggal dunia ya Rasulullah. Sa'ban meninggal dunia ya Rasulullah. Ini bedanya Sa'ban dengan kita, Pak. Sa'ban ini tidak ada ke masjid karena meninggal. Ya, dia kan biasa jemaah ke masjid. Tidak ke masjid karena meninggal. Kita ni terbalik, meninggal baru ke masjid. Nah, inilah bedanya Sa'ban dengan kita ni. Kalau Sa'ban ni dia meninggal tidak ke masjid. Kalau kita ni nunggu mati baru ke masjid. Tapi ya Rasulullah, kata bininya ngomong, sebelum meninggal dunia, suamiku Sayyidina Sa'ban mengucapkan 3 hal yang ini masih menjadi pertanyaan bagiku. Apa kata Rasulullah? 1, Sa'ban ngomong, aduh, ngapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, ngapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, ngapa tidak seluruhnya? Meninggal Sa'ban. Tanpa belum sempat menjelaskan apa makna ucapan Sa'ban ini ya Rasul, dia meninggal dunia. Rasul diam sejenak, Pak. Ya. Rasul datang diam sejenak, memohon kepada Allah apa maksud dari ucapan Sa'ban ini. Baru kemudian Rasul menjelaskan. Oh, kata Rasul, Sa'ban ini ngomong, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kan kita nih Pak, kalau nak meninggal dunia Pak, kita sudah tahu tempat kita di mana Pak. Pak ashabul yamin atau ashabus simal. Termasuk golongan kanan, apa termasuk golongan kiri? Bapak kalau nak mati sudah tahu tempatnya, neraka apa surga. Makanya yang meninggal itu Pak, ada yang senyum, ya kan? Kita dapat di wong Ustaz Arifin Ilham almarhum kan, senyum. Insyaallah beliau min ahlil jannah Pak. Ngapo? Sebelum meninggal sudah dibuka ke Allah tempat tinggal kita Bu. Kita bakal masuk di surga. Inilah isi surga. Itu dijingok ke waktu nak meninggal dunia. Amal-amal soleh bapak ke masjid, dari rumah ke masjid ini solat berjamaah. Ini dijingokkan oleh Allah pahalanya. Bapak sedekah. Kapan dijingokkan? Nak meninggal kakek. Nah kata Rasul, Sayyidina Sa'ban ini melihat Pak. Dia kan berjalan dari rumah itu Bu, Sayyidina Sa'ban ini jam 12, jam 1 malam. Berjalan dari rumah itu jam 12, jam 1 malam. Karena dia 2 jam sebelum azan sudah ada di masjid. Berjalan 2 jam. Anggaplah subuh jam 5. Berarti kalau subuh jam 5, jam 1 atau jam 12 dia sudah jalan dari rumahnya. Pak, Bu, waktu nak meninggal ini Bu, Sayyidina Sa'ban melihat Pak, setiap langkah kakinya itu Allah berikan pahala bagi dirinya Pak. Makanya dia nyesel, ngapa dekat nian? Cubalah lebih jauh lagi. Kalau lebih jauh lagi, tambah banyak pahala yang didapatkan. Makanya kamu yang rumahnya lebih jauh dari masjid ini harusnya bangga Pak. Mengapa? Tambah banyak pahala. Makanya guru-guru kita ngajar ke kalau pergi rumah kamu di sana misalnya, pergi dari rumah tadi ke situ ke sini nak berjamaah di masjid. Biar dapat pahala yang banyak, baliknya lewat jalan yang lain. Ngapa setiap langkah kaki kita itu terhitung pahala, dan yang kita lewati untuk ibadah tadi dia akan menjadi saksi di akhirat sana. Jadi kalau bapak rumah di sana, balik jangan langsung ke sana Pak. Bapak muterlah lewat depan, masuk Musi 2, masuk Kayu Agung, muter lagi sini, ya nak. Lewat tol. Kan banyak pahala tu, dah balik lagi ke rumah. Ngapa setiap jalan yang kamu lewati ini akan menjadi saksi? Ini Sayyidina Sa'ban Pak. 2 jam berjalan Pak, lagi masih kurangan. 2 jam ibu berjalan, masih kekurangan. Kenapa? Karena dia menyaksikan setiap tetes keringat dia berjalan menuju masjid itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap derajat diangkat oleh Allah, setiap dosa dihapuskan. Oh Pak, terbayang tak kamu? Setiap langkah datangkan pahala, setiap langkah ngapus ke dosa. Sebanyak apa bapak solat, sebanyak itulah kemudian diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul tentang fadilah solat berjamaah 5 waktu di masjid, ditanya oleh Rasul, sekarang aku ingin bertanya kepadamu, kalau ada wong yang mandi sehari 5 kali, masih ada tak daki di badan? Pak, kalau ada wong mandi, Bu, ada wong mandi Bu, sehari 5 kali, kira-kira masih ada tak daki di badannya?
Tidak ada ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Itulah perumpamaan orang yang solat berjamaah. Kalau dia solat subuh berjamaah, dosa-dosa dia dari isya ke subuh diampunkan oleh Allah. Zuhur dia berjamaah, dosa dari subuh ke zuhur diampunkan oleh Allah. Asar dia berjamaah, dosa dari zuhur ke asar diampunkan oleh Allah. Dan itu berlaku terus menerus. Kalau seluruh dosanya diampunkan oleh Allah, apakah ada nodah lagi di badannya? Itu hebatnya solat berjamaah ini, Pak. Makanya berbahagia Bapak Ibu yang Allah gerakkan ketika panggilan azan untuk melaksanakan solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaklah di masjid. Atau yang lebih canggih lagi, Pak, yang lebih top, sebelum azan Cak Sa'ban tadi sudah di masjid, Pak. Ambil bagian ngerapi ke karpet, bersihkan karpet, ya. Ambil mic azan, ya tak? Kalau ada gebukan beduk, ambil bagian ngebuk beduk. Kalau ada Quran berantakan, susun rapikan. Itu lebih top lagi, Pak. Itu lebih hebat lagi. Tidak batas itu, Pak. Bapak datang jam solat ini sudah luar biasa, Pak. Setiap langkah kaki Bapak dari rumah ke sini, itu ngangkat kita punya derajat, Pak. Makanya orang yang rajin berjamaah, Pak, solat di masjid, hidupnya tidak susah. Hidupnya tidak susah, Pak. Lancar. Rezekinya lancar. Masalah di jalan keluar. Aman. Kenapa aman? Karena dia memenuhi panggilan Allah. Kita, Pak, kalau dipanggil bos datang, senang bos dengan kita. Kalau sudah bos senang dengan kita, aman. Itu baru bos di dunia, Pak. Mana bos di akhirat? Allah yang nyiptakan kita. Kalau Allah senang dengan kita, lancar, Pak. Urusan apa, Pak? Kamu disenangi bos, lancar. Bapak nak dekat dengan Pak Wali Kota, aman. Mundar-mandir masuk kantor Wali Kota, tak katik berani negor. Ngapa dekat dengan bos? Mati, kamu tegur, kena pecat gitu. Jangan main-main. Itu baru dekat dengan raja di dunia. Pak mana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini Sayyidina Sa'ban. Masa Allah, Pak Abu. Azan, dia sudah di masjid, Pak. Tak datang, rupanya meninggal dunia, Pak. Mati. Baru Sa'ban tak datang ke masjid. Jadi kata Rasul, kenapa dia berpilih pengen lebih jauh lagi? Karena Sayyidina Sa'ban pengen dapat pahala yang lebih besar lagi. Ketika dia nak meninggal dunia, dijingokkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana setiap langkah kakinya mampu ngampuskan dia punya dosa. Saat itulah Sayyidina Sa'ban nyesel. Aduh, ngapalah tidak lebih jauh lagi. Yang kedua kata Sa'ban, aduh, ngapa tidak yang baru? Kata Rasulullah, Sayyidina Sa'ban dari rumah berangkatlah ke masjid. Karena di kota Madinah tu sering musim dingin, Bu, Pak. Saking kedinginnya, Sayyidina Sa'ban ini pakai jaket 3 lapis. Bajunya pakai jaket dia yang lama, dia punya jaket yang baru dia pakai di lapisan ketiga. Sampai di tengah jalan kata Rasul nak ke masjid, Sayyidina Sa'ban mendapati seorang pengemis tua yang kedinginan. Sama Sayyidina Sa'ban, dia lepasi mantelnya di lapisan yang pertama yang baru tadi, dia unjuk ke mantel dia di lapisan yang kedua, yang second tadi, Pak. Yang buruk tadi, diunjuk ke nyola. Waktu Sayyidina Sa'ban nak meninggal dunia kata Rasul, diperlihatkan, Pak, balasan terhadap unjukan jaket yang buruk ni tadi, pahalanya luar biasa. Nyesel Sa'ban, ngapalah tidak kunjuk yang baru itu, Pak. Cak ibu-ibu lah kira-kira kan kalau ada sedekah kan ngunjuk duit kan yang 2.000 borok pula bekas iwak ya. Padahal ada duit 100, ada duit 50, diunjuk ke dia 2.000 yang borok-borok pula. Kaget ibu nyesel di akhirat. Nyesel, Pak, bener. Sekarang kita tak tahu, kaget kalau kita meninggal dunia, nak mati diawaskan pahalanya. Nyesel, Pak, kamu. Ya, ngunjuk barang-barang borok, nyesel kamu. Aduh, ngapalah tidak yang baru. Ngapalah tidak yang bagus. Ngapo kita ini nyesel, Pak. Ternyata gambaran pahala kita bersedekah yang bagus tadi, subhanallah. Yang buruk pahalanya luar biasa, apalagi yang bagus. Masya Allah, nyesel kata Rasulullah, Pak. Sayyidina Sa'ban, ngapalah tidak kunjuk ke mantel yang nomor 1 yang masih bagus ini tadi. Besar pahalanya. Yang ketiga kata Rasul, Sayyidina Sa'ban ini ngomong, aduh ngapa tidak galo-galonya. Jadi Sayyidina Sa'ban ini, Pak, karena berjalan ini 2 jam ke masjid Rasulullah,
Sering kelaparan Pak. Sayyidina Sa'ban waktu itu bawa bekal Pak, sepotong roti. Sampai di tengah jalan Sayyidina Sa'ban bertemu dengan orang yang minta-minta. Sama Sayyidina Sa'ban dibelah dua Pak roti. Separuh dia pegang, separuh diinjoknya dengan pengemis yang kelaparan tadi. Begitu nak mati, Sayyidina Sa'ban nyingok Pak, betapa besarnya pahala sedekah sepotong roti ini tadi. Nyesel Sayyidina Sa'ban Pak. Mengapa Sayyidina Sa'ban nyesel? Separuh baik pahalanya luar biasa, apalagi kunjuk ke galo-galo. Makanya bapak kalau galak sedekah yang dikit-dikit tadi nyesel kaget Pak. Ngapalah dak aku keluar ke galo be? Ngapalah dak kunjuk ke galo be? Nyesel, kaget. Itu kan kalau sedekah kan 2000 itulah celengan masjid tu, dak kaget banyak Pak. 2000 itulah, padahal di dompet ada 50, di dompet ada 100, sedekah masih 2000. Ngapa kaget kamu nyesel? Kenapa kamu nyesel? Kaget begitu nak meninggal dunia, di situ kita baru tahu ternyata sedekah kita dengan sedekah terbaik itu balasannya luar biasa Bapak Ibu. Nyesel kita Pak. Ini buktinya Sayyidina Sa'ban sudah melakukan yang terbaik, sudah sedekah Pak, tapi cuma separuh, lagi masih nyesel. Mak mana kita yang tak sedekah nian? Mak mana kita yang tidak ke masjid nian? Sudah berjalan 2 jam ke masjid, itu masih nyesel karena menjingok pahalanya yang luar biasa Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulai sekarang melalui momentum Isra Mi'raj ini, mantapkan hati kita Pak, biar kita dapat hidayah Pak, bahwa solat ini menjadi bagian yang paling penting. Kalau solat ini menjadi bagian yang paling penting, maka Pak mulai sekarang perbaiki solat kita. Apa yang nak diperbaiki? Perbaiki waktunya Pak. Kalau selama ini solatnya tidak tepat waktu, mulai sekarang perbaiki, solatlah di awal waktu. Kalau selama ini solatnya dewean di rumah atau berjamaah dengan anak istri, mulai sekarang bagus sih Pak, berjamaahlah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu Pak, panggilan Allah. Ngapa azan itu nak kuat-kuat, nak besar-besar? Ya manggil. Namanya manggil ya besar-besar. Memanggil kecil-kecil, apa nak datang? Dipanggil besar dia lagi tak datang. Apa lagi wong manggil kecil? Tambah dah datang wong. Kita berjeretan bayar lagi wong tak datang. Iya kan? Kita ajan setengah mati, betul pekak-pekak lagi tak datang. Apa lagi menajannya kecil? Tambah selesai, kanyut masjid. Paling wong 3 ke masjid, tukang tabu beduk, yang ajan dengan yang qomat imam, selesai. Yang lain habis. Ajan itu panggilan Allah Pak. Kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala datang. Sebagaimana Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj ini dipanggil oleh Allah. Cepat Rasul, siap naik buruk, langsung terbang. Lah kita dipanggil sama Allah, meletot-meletot Pak. Padahal tawa di pojok ini sudah 4 iko. Ngadep ke sana siko, ngadep ke situ siko, ngadep ke sana siko, ngadep ke sana siko. Kalau masjid kan ada tawa kan 4 penjuru Pak. Apa maksudnya 4 penjuru? Supaya sana dengar, situ dengar. Kati alasan. 4 itu Pak, apalagi caruk cuma 2, habis. Tambah tak datang ke masjid. Ya, mestinya jangan kurangi jadi 2, tambah 2 lagi jadi 6. Ke pojok pula tumbak gena. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ajan ini panggilan Pak, yang manggil Allah. Kita kalau dipanggil bos pegawai bukan main, cak kesibukan, cak kepakaman. Bos manggil mulai datang, giliran Allah manggil, kita cak idak baik. Kalaulah kita dipanggil bos pecah idak baik, maka jangan heran kalau kita manggil bos cak idak juga. Kalau kita dipanggil bos, kita tidak ada peduli, jangan heran kalau bos tidak peduli dengan kita. Kita hidup susah Pak, tak senang apa? Bos nyingok, kau tak peduli dengan aku, tak? Sekarang kau mak itu lemah tak kau? Aku tak peduli dengan kau pula. Apa dia rasanya kita Pak? Dipanggil sama Allah kita ecak-ecak tak dengar. Kaki Allah manggil, kita manggil Allah, Allah tak dengar juga. Kita buntu, ya Allah, minta duit, ya Allah, buntu nian, ya Allah, nak beli beras, duit nak katik. Dijawab oleh Allah, kaget kunjuk. Tapi 2 jam lagi, kau kan kalau kepanggil 2 jam baru datang.
Dipanggil azan jam 12, jam 2 Pak baru sholat. Asar setengah 4, setengah 6 baru sholat asar. Giliran manggil dengan Allah nak cepet. Kaget dulu ya Allah ya. Sabar 2 jam lagi. Mati Pak gitu. Itulah sejognya gambaran hidup kita ini. Maka daripada itu melalui momentum Isra Mi'raj ini sekali lagi Pak, mudah-mudahan ini menjadi wasilah Bapak Ibu menggiatkan hati kita untuk solat berjamaah di masjid, memenuhi rumah-rumah Allah. Ana punya guru berpesan Pak, kalau kita pengen hidup diperbaiki oleh Allah, maka perbaikilah solat kita. Dengan kita memperbaiki solat kita, maka insya Allah hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan penuh keterbatasan karena kita tadi sudah dapat musibah mati MCB, mungkin sound systemnya juga belum stabil, ditambah lagi suara anak-anak berebutan antara suara aku dengan suara budak, siapa yang menang ya dah. Nah, tinggal Bapak Ibu itulah dapat yang mana, apa dapat suara aku apa dapat suara budak ya dah. Kalau dapat suara budak pecah radio kosong nganging-nganging ya dah. Mendapat suara aku sayup-sayup, alhamdulillah ya. Insyaallah mudah-mudahan jeripaya Bapak Ibu berpanas-panas di masjid ini, insyaallah akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih 40 menit saya tausiah dari 9 kurang 10, sekarang 9 lewat 30 menit, 40 menit kurang lebih saya menyampaikan hikmah Isra Mi'raj dengan penuh keterbatasan karena situasi dan kondisi yang memang kurang memungkinkan, tapi insyaallah Bapak Ibu masih bisa mengambil hikmah atau bisa memetik hikmahnya dari apa yang kami sampaikan. Ada salah hilap tingkah laku kata dan perbuatan kami mohon maaf, kepada Allah kami minta ampun. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.